Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Dengan penuh sukacita kami kembali menyambut dan menyapa saudara dalam saat teduh hari ini. Sudah siap tentunya ya untuk datang pada Tuhan. Ini adalah saat-saat yang istimewa, saat-saat yang luar biasa. Sebab itu mari datang dengan segenap hati dan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu. Karena kami tahu bahkan di lembah bayang-bayang maut, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Segala apa yang terjadi dalam hidup kami, semuanya seizin-Mu dan pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kami percaya akan kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur sebab itu untuk hari ini, di mana kami Kau izinkan, Kau beri kesempatan untuk datang kembali kepadamu.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami mau bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Engkau akan berbicara pada kami lewat ayat-ayat yang kami baca. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam pembacaan Alkitab ya. Kita telah sampai hari ini di kitab Wahyu pasal yang ke-18. Wow, haleluya. Wahyu pasal yang ke-18 ya. Baik, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala binat, segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kayu manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya.
Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, "Celaka, celaka kota besar, yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan perak dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa." Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, "Celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu." Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, "Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi." Dan suara pemain-pemain kecapi dan peniup dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Dan oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Haleluya. Kami sangat mempercayai tadi ketika kita membaca firman, ada sesuatu yang Roh Kudus taruh ya dalam hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, hari ini izinkan saya sedikit membahas ulang apa yang kita baca bersama-sama tadi. Ada sesuatu yang menarik pada bagian ayat yang ke-7 ya dan 8. Yuk kita akan lihat sama-sama. "Berikanlah kepadanya," yaitu kepada Babel tadi ya, "siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati." Perhatikan, itu artinya sebelum tiba waktunya, hari di mana dia dihancurkan, Babel dengan bebas menikmati segala kemewahan dan kemuliaan tanpa menerima satupun hukuman dari Tuhan. Dan dia tampaknya senang sekali hidupnya, enak sekali, sangat mewah. Tapi Alkitab berkata, jatuhkanlah kepada dia siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, "Aku bertata seperti ratu dan aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung." Saudara bisa bayangkan betapa enaknya hidupnya ya, betapa luar biasanya keadaannya sampai dia bisa berkata seperti ini. Tetapi kemudian ayat ke-8, "Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat." Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika Bapak, Ibu, saudara membaca tentang kisah Babel, kita bisa melihat di sini tentang bagaimana cara kerja Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin keadaannya seperti Babel ini. Seizin Tuhan, mereka jahat, mereka sombong, mereka hidupnya mementingkan duniawi, mementingkan uang, tidak peduli dengan sesamanya, dan hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi mereka sampai pada hari ini, mungkin saudara lihat dalam keadaan yang baik. Mereka dalam keadaan yang penuh bahagia,
karena memiliki segala-galanya selama di dunia ini. Dan ketika kita melihat hal itu, seringkali jiwa kita ini seolah-olah memberontak dan berteriak, Tuhan, di mana letak keadilan-Mu? Bagaimana mungkin orang yang sejahat itu, tidak baik itu, mengalami hal yang enak seperti itu? Sedangkan saya, mungkin orang yang percaya kepadamu, saya masih harus mengalami masalah. Saya masih harus mengalami didikan dan nasihat daripada Tuhan. Mengapa saya tidak seenak dia? Tetapi hari ini saudara melihat kembali apa yang terjadi, bukan? Bukan karena Tuhan sayang kepada mereka, tetapi Tuhan hendak menjatuhkan hukuman sekaligus kepada mereka. Hanya 1 jam. Langsung habis semuanya, ludes. Bahkan mereka akan menikmati siksaan 2 kali lipat. Tadi kata firman Tuhan ya. Timpakanlah 2 kali lipat siksaan, penderitaan dari segala kemewahan yang mereka nikmati. Kalau 2 kali lipat berkat seperti Ayub, puji Tuhan. Tapi ini 2 kali lipat penderitaan, siksaan, dan aniaya. Jadi kalau hari ini saudara diizinkan Tuhan dalam keadaan yang mungkin menurut saudara tidak baik. Saudara mungkin merasa saudara tidak hidup seenak orang yang jahat. Menurut firman Tuhan tadi, pada bagian ayat keempat atau 5 tadi sempat saudara baca. Lihatlah, hai umatku, kata Tuhan. Menjauhlah daripadanya. Jangan ikuti jalan hidup mereka. Bertobat, jangan ikuti mereka. Tadi firman Tuhan bilang. Ya, tetaplah hidup dalam jalan Tuhan. Jangan iri kepada mereka. Percayalah bahwa Tuhan justru mengasihi saya dan saudara. Ketika dia sedang mendidik saya dan saudara. Ya, ada kalanya dia memberkati kita. Ada kalanya dia mengizinkan kita bagaikan melewati lembah bayang-bayang maut. Tetapi semuanya sekali lagi, percayalah, semuanya dia kerjakan untuk kebaikan kita. Karena dia tidak ingin kita hanya berbahagia sementara. Kemudian menderita untuk kekekalan. Dia ingin saya dan saudara berbahagia, bersukacita untuk selama-lamanya. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus. Dan berbahagialah kalau hari ini ternyata Tuhan mengasihimu. Buktinya apa? Kalau mungkin kau salah, Tuhan izinkan kemudian masalah terjadi sehingga membuat kau langsung sadar. Kalau kau salah, Tuhan menamplak engkau lewat firman Tuhan. Itu bukti Tuhan cinta padamu. Bukan Tuhan jahat. Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Memang seringkali kami iri Tuhan terhadap orang-orang yang hidupnya enak. Padahal mereka jahat seperti Babel. Tetapi hari ini kembali kami melihat bahwa ada saatnya justru mereka akan menikmati siksaan dan penderitaan yang kekal. Yang sama sekali tidak sebanding dengan kemuliaan dan kesenangan kemewahan yang mereka dapatkan hari ini. Tapi kami, umat-Mu, suatu saat kami justru akan menikmati sukacita yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami berbahagia karena cinta-Mu kepada kami. Kami berbahagia karena Engkau memperhatikan kami. Ketika kami salah, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu, lewat roh-Mu. Bahkan terkadang Engkau mengizinkan masalah terjadi untuk menyadarkan kami. Kami mau mensyukuri semuanya itu karena kami tahu Engkau sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan doa sama-sama ya bagi orang-orang yang kita kenal yang mereka belum percaya dan terima Yesus, atau mungkin dulunya percaya Yesus sekarang jauh dari Tuhan. Mari kita akan doakan bersama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya. Kita akan lanjutkan doa kita.
Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang di seluruh dunia ini ada, Tuhan. Ada, kami tahu, yang mereka masih menderita, disiksa, dianiaya, dipukuli, kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang dipenggal kepalanya karena nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan. Kuatkan kiranya mereka dan keluarga mereka. Kuatkan mereka, Tuhan. Kuatkan mereka. Yesus. Dan kalau boleh, Tuhan, lepaskan mereka dari segala siksaan, penderitaan, dan aniaya yang mereka hadapi, Tuhan. Haleluya. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Tolong tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu terus, Tuhan. Kami percaya Tuhan kiranya akan mengangkat Indonesia. Tuhan, berikan hujan pertobatan juga terjadi atas Indonesia agar banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Mohon pengampunan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, ampuni pemimpin-pemimpin kami, pendahulu kami, bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu, berkat-Mu tercurah dengan limpah atas Indonesia, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan kepada kami semuanya dan keluarga kami hati yang selalu tulus ikhlas di dalam melayani-Mu, memandang hanya kepadamu, Tuhan, sampai akhir hidup kami dan keluarga kami. Cukupkan kiranya segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan iman, pengharapan, dan kasih yang kokoh pada jemaat-jemaat-Mu sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, tidak ada yang terhilang, tapi justru mereka akan membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga keluarga mereka, pelayanan mereka, dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang sakit dimanapun berada saat ini. Kami percaya kuasa-Mu, jamahan-Mu sanggup menolong, menjamah, menyembuhkan mereka yang sakit. Sebab itu kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu dan jamahan-Mu, Tuhan. Dan untuk setiap kami yang hari-hari ini mungkin masih mengalami masalah, kalau ada di antara itu semuanya yang terjadi karena kesalahan kami mohon ampun kepadamu. Kami mohon Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami. Dan Tuhan kiranya tolong agar kami dapat bertobat dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan kiranya Kau melimpahkan damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus terikat dalam dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa bagi pergumulan doa masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama.
Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan masih beri kami kesempatan bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Tolonglah kami di dalam segala perkara, dalam segala hal. Berkati kami dalam segala perkara, dalam segala hal. Dan jadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.